Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema penghalang jawaban doa. Penghalang jawaban doa. Setiap orang merindukan doanya dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi ada kalanya Tuhan tidak menjawab doa kita karena ada penghalang, sehingga doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Minimal ada 5 penghalang sehingga doa kita tidak dijawab atau belum dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, tidak beriman dan bimbang. Yakobus 1 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Banyak orang, saudara, yang asal berdoa, mereka meminta kepada Tuhan tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang sanggup mengabulkan, saudara, permohonan doanya. Yakobus menegaskan bahwa tanpa iman dan disertai dengan hati, saudara, yang bimbang, orang yang berdoa tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Dan yang kedua penghalang dari doa adalah berdoa dengan motivasi yang salah. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Tuhan Yesus tidak akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan motivasi yang salah atau maksud salah atau tujuan yang salah, saudara. Contoh, doa dengan motivasi yang salah adalah meminta kekayaan harta benda hanya untuk memuaskan hawa nafsunya, atau untuk menyombongkan diri sendiri, atau memohon kepada Tuhan supaya menghukum atau mencelakakan orang-orang yang kita benci, saudara, dan sebagainya. Dan saudara, yang ketiga penghalang dosa adalah karena tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni. Markus 11 ayat 24-25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jika kita berdiri untuk berdoa, kita harus mengampuni sekiranya ada barang sesuatu dalam hati kita terhadap seseorang, supaya Bapa kita di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan kita, saudaraku. Karena kalau kita tidak mengampuni atau menyimpan dendam atau kepahitan dalam hati kita kepada seorang, itu menghalangi, saudara, menjadi penghalang bagi doa-doa kita. Mari kita memohon kepada Tuhan Yesus supaya kita punya hati yang rela mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita, bahkan yang memfitnah, membenci kita, saudara. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita minta ampun kepadanya dan Tuhan mengampuni dosa kita. Yang keempat, saudaraku, penghalang doa, tidak bijaksana dan tidak menghormati istri, saudaraku. Tidak bijaksana dan tidak menghormati istri. 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, dari dalam ayat ini, saudaraku, Rasul Petrus menasihatkan dengan tegas kepada suami-suami supaya hidup bijaksana dan menghormati istri mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah. Supaya apa? Doa kita jangan terhalang, tetapi didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang kelima, saudara, ada dosa yang belum diakui atau ada dosa yang tidak diakui, saudara. Ini penghalang dari doa-doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Saudara, jadi dosa yang tidak diakui atau belum diakui itu menjadi penghalang bagi pengabulan doa kita. Karena dosa merupakan pemisah antara manusia dengan Allah. Saudaraku, ada banyak dosa yang bisa menghalangi kita, seperti kebencian, perselisihan, saudara, permusuhan, penipuan, kekotoran, saudara, dalam hati, pikiran, saudara, menyimpan ilah-ilah atau jimat-jimat. Mungkin saudara kita masih menyimpannya, semua itu harus dibuang, disingkirkan, saudara. Itu dosa dan itu menghalangi, saudara, untuk doa kita sudah dikabulkan. Jadi 5 penghalang jawaban doa adalah: pertama, tidak beriman dan bimbang; kedua, berdoa dengan motivasi yang salah; ketiga, karena tidak mau mengampuni; keempat, tidak bijaksana dan tidak menghormati istri; dan yang kelima, ada dosa yang belum diakui atau ada dosa yang tidak diakui, saudaraku. 1 Yohanes dalam Yohanes 15 ayat 7 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Puji Tuhan, saudara. Jika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita, menguasai kita, mengatur kita, saudara, memimpin kita, Tuhan berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ada bagian kita dan ada bagian Allah. Bagian kita adalah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan Yesus, tinggalkan, saudara, segala macam yang menghalangi kebencian, dosa, jimat-jimat, kuasa jahat, dan kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Doa-doa kita tidak terhalang karena kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, meninggalkan dosa, meninggalkan segala jimat-jimat, kuasa jahat, hidup lama, saudara, dan tinggal di dalam firman Tuhan. Maka doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Dan kita percaya juga bila itu menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Mu, Tuhan, tinggal di dalam kami. Sehingga Tuhan, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doa kami didengar. Bahkan kalau itu sesuai kehendak Tuhan, Tuhan mengabulkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.